Hai semua, namaku Nadine. Selamat datang di episode 3 antara nada dan kata di podcast ini. Dan kali ini aku mau, bukan kenal sih, aku mau manggil temen aku. Juga dia konten kreator. Pokoknya ini adalah sosok yang serba bisa. Serba bisa, jadi aku nggak akan terlalu banyak kasih tahu nih dia siapa. Jadi aku will let her do the introduction, siapa namanya, ngapain aja, dan ya pokoknya kita bakal ngomong seputar kehidupan kita dan kehidupannya dia. So, silakan lihat di kamera, siapakah? Halo, aku Hana Bun, biasa dipanggil Hana. Ya, Hana. Aku sebenarnya waktu tuh disuruh memperkenalkan diri ini agak bingung ya, kayak masih krisis identitas gitu. Enggak lah, krisis, justru itu yang bikin ini ke Hana gitu kayaknya deh. Oke, jadi aku sekarang banyak melakukan kegiatan di acting, jadi pengennya bilang dirinya aktor, tapi lagi berjuang mengarah ke sana sebagai aktor, terus juga singer-songwriter. Ya sebenarnya itu sih sekarang yang dilakukan. Jadi ini langsung promosi boleh nggak? Boleh dong, boleh dong. Ya pokoknya follow IG aku buat tahu kegiatan aku ngapain aja. Hana Bun. Jadi satu N atau double N ya? Satu ya? Satu N. Ya, HANABOONE. Nah, kalian please check on Instagram. Nanti linknya di bawah sini. Oke, nah lucunya aku tuh kenal karena kayaknya 3-4 tahun lalu ya kayaknya ya kita ya. Kenalnya juga di tempat ini. Iya benar. Di apartemen ini, terus kita ngobrol, ternyata kita tuh langsung klik di situ. Dan yang aku tahu awal-awal waktu kenal dia ini memang dia banyak bikin konten. Jadi kalau mungkin orang yang atau follower yang lihat dia pun, dia juga konten kreator ini kan cukup luas ya, bisa mau di bidang apa aja. Jadi menurut aku nggak usah menutupi kayak misalnya kita musisi ya harus musik terus gitu. Mungkin memang kalau memang target marketnya musisi terus ya udah gitu. Tapi kalau targetnya pingin orang untuk lebih kenal kan, kayaknya story itu kayaknya yang paling penting juga kan. Makanya begitu ngeliat Kak Hana ini konten kreator yang bikin untuk kasih tahu ke kita yang muda-muda atau mungkin followers atau siapapun itu mengenai mental health. Nah gitu. Nah aku mau sedikit ke situ. Nah jadi kenapa pada akhirnya bikin konten tentang mental health ini, dan aku lihat pun followernya dan respons komen-komen orangnya pun juga sangat mendukung gitu di follower Kak Hana gitu, dan it's very impressive gitu. Jadi aku pengen tahu ceritanya dikit, kalau boleh dikupas dikit. Oke. Jadi kalau lihat konten aku yang sekarang kan banyak kan monolog gitu ya, terus sketsa drama. Tapi sebelum sampai ke situ, emang aku kan pokoknya dari konten-konten yang cuma post-post foto, akhirnya memutuskan untuk konten tentang mental health. Nah, mulai dari situ mulai growing memang secara followers segala macam ya. Nah itu awal mulanya ya sebenarnya karena aku sendiri kan ngalamin mental health issue lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dari umur 18 tahun itu divonis major depressive disorder waktu itu. Zaman itu ya, maksudnya. Ya. Itu pertamanya. Ya. Terus pas udah berlanjut, jadi aku tuh minum obat psikiater kan. Yeah. Dan konsultasi rajin juga. Jadi banyak banget kayak apa yang dari aku alamin, info-info dari psikolog, psikiater yang masuk ke aku, itu jadi bahan buat aku sebenarnya untuk bisa share ke orang-orang gitu kan. Apa yang dialami Kak Hana kan maksudnya. Jadi pas aku masuk ke umur 30 berapa tuh ya? 31 itu berubah jadi bipolar affective disorder tipe 2. Jadi vonisnya berubah gitu. Berarti yang dari sebelumnya depresi, berarti sebenarnya dari depresi itu bisa berubah juga ya sebenarnya ya. Berarti itu juga nggak mutlak, nggak absolut juga ya. Berarti cukup mental health nih berarti bisa dibilang cukup fluid ya. Jadi maksudnya sifatnya misalnya udah divonis depresi pun bisa berubah juga ya ternyata ya. Bisa. Jadi
fasenya tuh bisa berubah gitu loh, kayak tadinya mungkin yang kelihatan ini, tapi begitu ini udah kelar, ternyata bisa berpindah ke hal yang lain tuh bisa banget sebenarnya. Jadi kayak aku ngalamin yang namanya depresi dan juga bipolar ini kan. Nah dari situ aku akhirnya memutuskan untuk ya udah coba bikin konten mental health gitu. Dari situ ya. Tapi ini juga banyak perannya bukan dari aku sendiri sebenarnya, tapi dari suami aku. Emang Gitu. support system Iya. sangat dibutuhkan ya. Tapi jangan salah, waktu bikin itu ya Nadine ya, aku kan baru punya anak 2 ya. Iya. Baru punya anak 2, jadi kayak aku tuh ngerasa buat bagi waktu ngonten itu tuh susah gitu. Maksudnya kayak konten kan kayak harus mikirin isinya apa, Iya, terus harus pasti. shoot, harus edit gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh nggak punya waktu sebenarnya buat ngelakuin semua itu gitu. Cuman memang karena aku sebenarnya juga punya apa ya, mungkin punya mungkin semacam ambisi-ambisi tertentu atau gimana. Jadi aku pengen bisa eksis di apa ya, bukan jadi ibu rumah tangga doang lah istilahnya kayak gitu. Iya, Tapi kan iya. memang zaman sekarang itu kan jalur yang terbaik adalah ngonten dulu gitu kan, ngonten dulu nih gitu. Suami aku kan emang udah jadi content creator duluan. Oh gitu. Jadi tahu dia tuh udah menjalani prosesnya lah sebagai content creator, dan dia tuh kayak bener-bener dorong aku untuk konsisten gitu. Konsisten dulu, nggak usah terlalu banyak mikir ini tapi konsisten. Nah waktu itu aku emang belum bisa konsisten karena aku ngerasa repot banget nih gue gitu kan. Itu tuh sampai aku tuh nangis-nangis loh karena di-push sama dia untuk konsisten. Kayak Iya. kayak itu sampai beberapa kali aku tuh nangis kayak ngerasa nggak dingertiin sebenarnya waktu itu ya. Iya. Ngerasa nggak dingertiin gitu. Padahal gue repot tapi kayak harus bikin kayak gini, kayak ribet banget gitu sebenarnya. Cuman justru waktu dia push itu akhirnya kayak gue sadar bahwa ya memang apa ya istilahnya no pain no gain. Iya. Iya kan, maksudnya ya gue emang harus cari waktu, gue harus luangin waktu, dan apa ya, kadang-kadang kebanyakan excuse itu yang bikin nggak maju gitu. Jadi sebenarnya kita bisa kok, cuman kita cari excuse aja, ya ini repot ngurus anak. Padahal sebenarnya untuk nyempetin waktu secara konsisten tuh bukan impossible sebenarnya. Iya. Ngerti kan? Tapi kayak ya itu, di kondisi itu gue belum bisa mengalahkan diri gue sendiri sampai akhirnya di titik oke, gue putuskan aku akan konsisten, pokoknya 1 hari 1 konten gitu kan. Akhirnya dari situ udah nggak mau bikin excuse lagi, pokoknya jalanin sekuat tenaga bikin kayak gitu. Akhirnya setelah jadi habit, actually tidak sesulit itu sebetulnya. Soalnya udah lewat kan. Iya. Mungkin untuk memulai itu kayaknya yang paling sulit sih. Kayaknya tuh nggak berlaku di kanan dan aku juga, tapi kayaknya semua yang memang mau decide mau bikin content creator, karena ibaratnya ini kan kita mau nyemplung ke sungai atau lautan yang sangat luas, yang sebenarnya possibility-nya endless, tapi karena saking terlalu banyaknya kita nggak tahu mau start dari mana kan. Makanya kenapa content planning atau time mapping tuh kayaknya penting banget kan. Soalnya ya kita kalau dari sosial media kan mau nggak mau harus present kan. Tapi mungkin tuh pembelajarannya, kayaknya belajarnya nggak hanya untuk bikin konten, tapi belajar untuk mengenal diri sendiri nggak sih? Iya, mengenal apa yang kita mau, ya kan? Iya Itu kan penting kan, apa yang kita mau. Terus gimana jadi diri sendiri juga di tengah banyak perbandingan, ya kan? Maksudnya kan kita kadang lihat sosmed tuh kebandingin loh, kayak tanpa sadar, ya nggak sih? Asli. Oh ini kayak gini ya, kalau mau rame ya sikapnya harus kayak gini. Padahal kayak ya kalaupun kita mau niru dia belum tentu rame juga, karena ya basically it's not you gitu kan, bukan otentik lu gitu ya. Jadi nyari authenticity diri itu juga penting sih. Itu ya, itu tuh kayaknya. Tapi speaking of authenticity, menurut Kak Hana sendiri udah nemu belum authenticity-nya dari konten, maksudnya sampai kayak mental health akhirnya pun sampai banyak untuk acting atau apa, kira-kira udah sampai di titik itu tuh belum kalau versi Kak Hana gitu? Kalau versi aku kayaknya aku udah cukup lumayan nggak berusaha jadi orang lain. Udah mulai bisa berusaha nggak jadi, walaupun
godaannya masih banyak ya. Kalau scrolling lihat ide konten kan kadang kita perlu scrolling untuk ide kan, ide konten kita sendiri gitu. Jadi pas scrolling tuh kadang kayak apa gini aja ya jadi kayak gini, tapi belum tentu works di kita gitu loh sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang ya itu kayaknya sih aku udah mulai nemuin authenticity-nya aku dan ya udah kayak intinya aku harus bertahan di situ, jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang kayak meniru orang. Maksudnya bukan meniru konten ya, tapi meniru karakter atau stylenya orang itu gitu loh. Maksudnya lebih kayak itu. Ya. Mungkin referensi ya mungkin. Ya, jadi kita carinya referensi bukan meniru copy paste persis apa yang dia lakukan, tindakannya kayak gimana tuh, jangan, tetap harus ada authenticity-nya kita. Itu yang menarik kan di situ sebenarnya. Iya, itu sih maksudnya. Ya bikin konten tuh juga mencari jati diri ya, itu same time ya. Nah, speaking of bukan mencari jati diri kan, ini udah kita ulas balik. Maksudnya divonis 18 tahun depresi terus sampai di titik ini kan berarti kan pasti banyak naik turunnya juga ya, ups and downs. Nah, selama dari transisi misalnya dari depresi itu sampai akhirnya bikin konten sampai akhirnya sekarang di acting tuh, untuk ngelewatin itu tuh gimana gitu. Maksudnya kan divonis begitu terus habis gitu bikin konten gitu kan pasti tetap ada ups and downs di balik itu yang mungkin orang juga nggak selalu tahu gitu kan. Nah, itu gimana tuh caranya untuk overcome? Oke. Dari mungkin sedikit mundur ke latar belakang dulu ya, karena kan aku kan tadinya kan pemain biola kan sebenarnya kan. Wah ya, keren. Sebenarnya kan kehidupannya bermain biola di awal. Tapi aku kan menemukan kayak kayaknya bukan ini deh panggilan yang ada di aku gitu. Jadi waktu itu cuma buat survive hidup, bisa makan gitu kan. Jadi ya udah kerjaan yang datang ya dijalanin aja gitu kan. Nah, berat tapi sih itu dan ternyata kayak struggle dengan hal itu, terus dengan kondisi kesehatan mental itu juga tuh berat banget. Nah, ternyata ya setelah menikah itu tuh kayak mulai ada momen kayak bisa nih lu nggak mikirin makan tapi nyari jati diri gitu loh. Kalau selama ini kan nggak sempet nyari jati diri, cukup makan aja deh gitu kan. Pokoknya mikir untuk bertahan makan aja gitu. Jadi waktu itu baru tuh mulai kayak oke, gue mau ngapain ya, gue sebenarnya tuh kepengen apa. Mulai dari situ tuh mulai bisa mikir lah gitu, karena makan kan udah nggak semikir itu gitu ya. Ada suami yang juga bertanggung jawab gitu ya, kebetulan dia baik gitu. Jadi oke, bisa mikir. Waktu itu mulai bikin lagu. Suka bikin lagu. Oh iya, dari Spotify juga. Cek ya guys. Cek Spotify-nya juga please. Ada yang buat orang lain juga aku bikin ya kan. Jadi kayak mulai bikin lagu, mulai explore diri lah dari situ tuh. Sempat juga usaha batik. Oh iya, ini baru tahu nih. Guys, aku baru tahu nih, aku udah kenalan hampir 3 tahun baru tahu nih batik. Oke, elaborate me please. Jadi sama emang teman udah punya usaha batik, cuman tuh batik cowok doang. Jadi aku masuk untuk bikin produk cewek waktu itu. Oh, cute. Jadi ekspor banget kan anaknya. Biola mulai pelan-pelan ditinggalin, dikurangin lah aktivitas di biola. Mulai itu bikin lagu, usaha batik, jadi kayak desain, terus kayak ngurusin produksinya, segala macam gitu-gitulah. Dari situ mulai kepikiran, sempat waktu itu bikin YouTube yang cerita-cerita tentang mental health gitu juga sempat. Tapi ya asal lewat aja lah gitu kan, nggak yang bener-bener konsisten dan nekunin banget gitu. Tapi mulai tertarik lah untuk bisa eksplor diri. Nah, terus pas masuk yang udah punya anak, terus keinginan untuk maju juga masih besar gitu kan. Gimana ya, kadang kan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang setelah punya anak emang ya udah gue pengen ngurusin anak aja, ada, dan it's okay juga gitu, nggak masalah juga. Tapi ada juga orang yang kayak gue pengennya kerja, gue pengennya berkarya. Itu kan ada juga ya kan, beda-beda kan orang kan. Kebetulan aku anaknya kayaknya nggak bisa diem gitu ya di rumah doang. Jadi kayaknya harus ngelakuin sesuatu nih gitu kan. Jadi mulai waktu itu tuh nyari investor awal-awal.
Oh, nyari investor untuk bisa produksi lagu. iya, Karena waktu iya. itu kondisi keuangan keluarga ya tidak sebaik itulah. Sempat kita bangkrut kan waktu COVID tuh. Ancur-ancuran banget. Jadi bangun pelan-pelan, suami aku bangun jadi content creator pelan-pelan, aku cari investor buat bisa berkarya gitu. Akhirnya dapet lah itu kan investor, terus mulai bikin single. Terus dari bikin single mulai beralih ke ayo harus ngonten nih gitu kan. Nah, ups and downs-nya itu yang bener sih, kayak kadang-kadang ada waktunya kayak apalagi kalau lagi kambuh ya, kambuh fase depresifnya itu, aduh, kayaknya mau jangankan bikin konten gitu ya, kayak mau mandi, mau makan aja tuh ogah banget Mau bangun gitu aja kan. susah Iya, kan? mau bangun aja Iya, tuh nggak iya, bisa gitu, iya. boro-boro mikirin konten. Tapi ya udah, akhirnya aku kayak kalau misalnya kayak gitu tuh kadang aku kasih jeda ke diri sendiri juga sih. Waktu itu ya aku kayak kalau bener-bener udah nggak kuat banget, bisa tuh 2 minggu ngilang gitu, baru balik lagi. Walaupun sebenarnya efeknya maksudnya gini, kalau sebenarnya efeknya kurang bagus juga untuk algonya mungkin waktu itu ya sebenarnya. Jadi kayak aduh, pas mulai lagi tuh kayak loh kok begini ya gitu. Tapi ya waktu itu emang aku nggak bisa, dan bisanya begitu, ya udah aku jalanin gitu. Tapi kadang-kadang akhirnya aku malah bikin tweaknya tuh waktu aku down, aku curhat di Sosmed. iya, curhatnya maksudnya kayak aku bikin video, kayak aku ceritain, ya even sambil nangis, ceritain nih problemnya kayak gini. Udah, itu jadi bahan kontennya. Ya, Kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang sih. kayak gitu tweaknya. Bless in disguise mungkin orang kalau bilang, maksudnya karena tuh maksudnya sulit kan, maksudnya untuk semua yang mengalami depresi atau apapun tuh pasti untuk memulai juga susah, tapi bisa pakai itu menjadi kekuatan untuk nguatin orang lain, luar biasa sih gitu. Maksudnya efeknya pasti, aku cukup yakin pasti follower kanan juga pasti ya kak, pasti relate, pasti banyak yang relate. Aku cukup yakin tuh, ya kan, pasti banyak yang mungkin tertolong, mungkin bahkan sama konten. Kadang kita kan nggak tahu apa yang kita alamin, terus kita share, ternyata mereka juga jadi tahu, ternyata nggak sendirian gitu. Pasti dapat kan. Iya. Syukurnya sih banyak banget respon yang positif ya. Maksudnya respon kan? positif tuh mereka ada yang ngerasa nggak sendiri, ada yang mulai berani ke psikolog. Nah, itu akhirnya tuh. ada yang memberanikan diri ke psikiater gitu. Dan banyak yang DM juga kayak tanya mungkin apa ya, maksudnya kayak gimana cope with this issue gitu segala macam kan. Jadi emang ya syukurnya waktu itu kayak aku ngerasa kayak yang salah satu motivasi aku untuk terus ngonten waktu itu adalah ternyata ada loh orang-orang yang tertolong sama konten-konten Itu kan. aku kayak gitu. Itu besar, maksudnya ya, dan itu mungkin orang akan berterima kasih banyak sih sama Kak Ana, dan dengan adanya sosmed ini, dan pasti ya platformnya kan semakin banyak, jadi itu bikin orang untuk lebih mudah mungkin ya untuk ngakses, karena sekarang stigmanya orang terhadap mental health nih, mereka juga udah lebih melek kan ibaratnya, ketimbang kayak ya let's say 10 tahun lalu lah, kayaknya udah beda banget kan. Yes, benar. Benar. Nah, tapi waktu ketahuan kita balik lagi ke divonis atau apa, support system yang paling besar ini dari siapa? Maksudnya pasti suami, iya kan, tapi pada saat 18 kan belum ketemu si Pak Su juga kan gitu. Nah, untuk sampai akhirnya di titik sekarang kan pasti ada orang di balik itu juga kan. Nah, itu. Jadi waktu itu jujur aku sebenarnya cukup beruntung, walaupun mungkin keluarga bisa menjadi penyebab trauma-trauma tertentu, tetapi keluarga juga yang untungnya ya aku punya orang tua yang bisa menerima kondisi aku kayak gitu. Dan dia butuh pertolongan. Itu untung banget sih. Itu untung banget ya. Makanya aku selalu bilang kayak semua orang itu butuh support system. Ada, dan support system itu kan bisa banyak ya. Aku punya teman juga yang orang tuanya udah nggak ada gitu kan, dan dia sempat struggle juga dengan mental health-nya, tapi teman-teman dia tuh banyak banget, dan itu udah kayak keluarga banget. Jadi bawa dia ke rumah sakit apa tuh temennya. Jadi bener-bener support system tuh sebenarnya bisa datang dari mana aja, dan itu harus dicari sih. Menurut aku tuh kita makhluk sosial ya. Gimana pun sekuat-kuatnya kita, lebih baik adalah kita tetap punya
1 orang minimal untuk jadi support system, karena itu ngebantu banget loh untuk pemulihan ya, ngebantu banget. Tuh guys, ini support system itu sangat dibutuhin untuk, ya kayaknya bukan hanya nggak mengeksklusifitaskan orang yang kayaknya semua sih, semua aspek gitu, mungkin kerjaan, mental health, apapun sih, kita makhluk sosial ya, like Kak Hana said, memang kita nggak bisa hidup sendiri. Dan kalau kalian butuh bantuan, please reach out kalau belum bisa, karena ke psikolog, ke psikiaternya kan juga nggak murah ya. Iya, betul. Sebenarnya, jadi kalian mungkin reach out ke teman kalian, tapi yang memang make sure kalian, karena kita nih kan kadang kan kita reach out tuh kan takut dijudge juga kan, jadi memang nggak sedikit yang seperti itu juga. Tapi mungkin kalau dikasih pengertian, aku cuma mau didengar atau apa, mungkin kita bisa kan. Tapi ya mungkin untuk orang menerima ya mungkin mereka butuh waktu atau apa kan, kita jadi nggak bisa berekspektasi ke mereka juga akan langsung mungkin menerima tuh. Mungkin at least kalau dari aku, I have to learn the hard way juga sih, gitu. Jadi kayak oh ternyata nggak semua orang tuh belum semuanya tuh mengerti tentang isu ini, dan nggak apa-apa juga gitu. Kalau sekarang mungkin bisa bilang nggak apa-apa, di saat ini orang ini kok nggak mau ngerti aku sih. Pada saya kan pasti ngalamin gitu kan. Tapi ternyata begitu kayak aku maksudnya aku juga membantu kayak ke psikolog apa untuk bicara, dan aku juga beberapa kali ikut brain spotting terapi gitu. Aku kayaknya pernah cerita. Nah, kita ini sering bertukar. Nah, apa ya kayaknya terapi yang cocok nih apa ya? Karena bentuk terapi untuk mental health tuh juga banyak banget kan. Banyak banget. Gitu, dan bahkan tuh untuk beberapa platform itu mereka ada yang kayak webinar gratis, ada yang jadi kalau ikut komunitas tuh udah ada gitu, kayak New Hope Community atau apa, nah tuh mereka pun juga ada yang gratis. Jadi sekarang tuh kalian please reach out aja, pasti kalian juga sangat merekomendasikan kan. Apalagi sekarang tuh sebenarnya tuh bantuan itu tuh banyak banget sebenarnya ya. Iya kan. Dari yang mungkin terlihat lumayan butuh kos, sampai yang sebenarnya enggak tuh juga ada sebenarnya. Iya kan. Ya. Sebenarnya BPJS itu kan juga cover. Sekarang cover psikiater sebenarnya. Iya, BPJS tuh dan banyak yang followers aku yang cerita mereka itu pakai BPJS. Bisa gitu. Terus ada juga kayak konseling online gitu kan, yang mungkin biayanya biaya kayak kalau kita beli kopi aja gitu. Jadi maksudnya sangat relatif terjangkau gitu, itu juga ada. Jadi sebenarnya bantuan tuh sekarang banyak banget, tinggal mau cari apa enggak nih gitu. Iya, itu sih kemauannya mau berubah atau enggak gitu. Tapi itu balik lagi support system. Betul. Itu sih. Nah, menarik dari mental health ke acting. Nah, ini aku pengen tahu nih gimana nih transisi. Sebenarnya dipikir-pikir lagi, karena acting ini kan sangat berhubungan sama psikis juga kan. Karena sebenarnya kalau ditelusuri mereka kan sangat correlate to each other gitu kan. Cuma akhirnya ke situ gimana, dan orang juga kalau aku ngeliat komennya kan, wah keren Kak gitu atau apa. Jadi maksudnya orang pun ternyata bisa relate ceritanya melalui acting Kak Hana juga gitu. Nah gitu, gimana akhirnya gitu. Jadi itu gimana ya, itu tuh sebenarnya aku tuh dari dulu suka acting sebenarnya, dari umur 20-an lah. Karena di gereja kan kadang ada drama gitu, suka ikut. Terus kayak sebenarnya udah tertarik, cuman ya karena masalah-masalah mental dan keuangan zaman dulu itulah, kayak aku kayak nggak bisa bener-bener fokus di situ gitu. Iya. Nah akhirnya setelah sekarang gitu kayak lebih leluasa segala sesuatunya ya. Kayak tiba-tiba kayak kayak coba lagi. Jadi aku akhirnya kan ikut kelas acting tuh. Iya. Aku ikut kelas acting selama 2 bulanan waktu itu ya. Terus dari situ sebenarnya masih bingung juga tuh, maksudnya aku pengen bikin konten acting, tapi aku ngerasa ada yang tertarik nggak sih, sempat mikir kayak gitu, ada yang suka nggak sih kayak gini gitu, takutnya nanti dari mental health acting jadi flop lagi gitu, kayak mikirnya apa gitu, sempat banyak overthinkingnya ada lah waktu awal-awal mau bikin konten itu gitu. Terus akhirnya pertama-tama nyobanya dari
konten acting yang berhubungan sama mental health dulu. Ya pasti kan. Jadi ya. yang masih ada korelasinya sama konten-konten sebelumnya gitu. Terus ternyata kok sempet nah terus aku kan seringan konten tuh yang sedih, marah gitu. Banyak kan kayak gitu. Justru kan kayaknya yang triggering orang-orang ya. Tapi karena aku pas belajar acting itu aku tuh susah connect, sebenarnya susah connect sama rasa marah sama sedih. Karena gitu. ya karena aku selalu ngejudge perasaan itu perasaan negatif selama ini. Jadi kalau aku ngerasa sedih, aku ngerasa marah tuh aku ngerasa kayak lu nggak boleh kayak gini. Masa lu marah sih? Masa lu sedih sih kayak gini? Dilawan terus. Iya, jadi karena sering kayak gitu, jadi ketika acting itu kan kita kan harus connect sama berbagai perasaan ya. Jadi kayak kalau aku selama ini kayak lu jangan deket-deket gua gitu kan. Jadi waktu mau ditarik tuh kayak susah banget. Jadi setiap udah mau kayaknya mulai rasa sedih nih kayak ada tembok yang kayak tembok aja gitu. Tiba-tiba kayak mau masuk rasanya tuh susah ya gitu. Berat juga ya itu ya. Jadi akhirnya justru lewat konten itu aku belajar untuk mengolah perasaan-perasaan yang aku selama ini nggak mau terima gitu. Terapi juga ya pada akhirnya. Luar biasa. Jadi aku latihan mengolah itu, mengeluarkan itu, berani merasakan itu gitu. Itu jadi di konten, kenapa kontennya banyak yang begitu ya, karena itu bagian dari melatih yang aku sulit untuk connect di situ. Terus lucunya memang pas aku bukan nemuin ya, nggak tahu ya, pokoknya beberapa kali bikin konten itu kayak belum ada yang gimana-gimana, tiba-tiba satu konten tiba-tiba naik, abis itu kayak semuanya lebih gampang gitu, kayak itu ya. Cuman butuh satu konten yang naik, terus tiba-tiba konten-konten berikutnya tuh kayak langsung naik gitu, ngalir gitu aja langsung ngalir gitu aja. Jadi kadang-kadang ya dibilang kalau tahu caranya gimana juga nggak tahu, pokoknya coba terus aja, explore terus aja sih basically. Kalau nggak berhasil ya kita explore lagi sampai gitu. Konsisten ya. Yang penting konsisten, bener. Padahal kayak nggak mikir kayaknya harus ini nggak juga kan, kayaknya pokoknya ngepost aja kan. Kadang-kadang evaluasi juga sih sedikit-sedikit, kayak misalnya kok kayaknya udah bikin yang begini-begini terus nih modelnya, soalnya waktu itu kan aku vertikal tuh. Kok bikin vertikal kayaknya nggak ada perkembangan gitu kan. Terus aku mikir, aku lihat-lihat konten orang, ini ada juga yang waktu itu 4:3. 4:3, padahal dia cuma monolog doang. 4:3, coba deh ikut begini gitu kan. Aku bikin, ternyata pas bikin begitu 4:3 monolog itu ternyata works gitu. Jadi emang harus konsisten dan evaluasi, explore gitu. Itu ya 3 tuh. Konsisten, evaluasi, explore. Itu guys. Betul. Itu gue jadi kayak bijak banget ya, padahal gue nggak pernah mikirin ini sebelumnya. Ntar kita lihat lagi ya videonya, lucu pasti. Tapi keren, itu bisa jadi pegangan sih. Maksudnya kayak aku langsung kayak ini 3 poin key yang maksudnya bisa jadi manifestasi juga. Gitu, manifestasi diri sendiri untuk orang lain juga. Keren, aku salut banget sama perjuangan. Kayak kadang pengen kenal ini Kahana nih luar biasa nih, aku kadang kayak panjang loh, maksudnya dari begitu divonis sampai detik ini sih, aku sih bangga sih. Aku juga bangga, tapi sama Nadine. Tapi nih, gue jujur ya Nadine ya, gue tuh kadang suka kayak keren banget Nadine ya. karena aku bisa ngelihat kayak hasratnya dan kayak mau mengejar mimpinya itu. Aku tuh suka banget sama orang yang kayak gitu. Dan kenapa mungkin kita bisa connect, karena kita sama-sama pengen mengejar sesuatu yang kita mau mengejar suatu mimpi gitu. Jadi makanya kita nyambung gitu. Iya, kayaknya di situ. Terus memang kalau udah mau sesuatu tuh kayaknya kekeh gitu. Pokoknya gimana caranya you have to make it gitu kan. Itu kayaknya salah satunya. Terus nggak tahu, kayaknya banyak yang memang kita klik aja sih kayaknya gitu. Dan aku sih salah satu, maksudnya aku suka gitu dengan ya low maintenance juga, maksudnya bukannya kayak maksudnya kamu juga udah punya anak terus apa, kan nggak mungkin kayak mencari terus kan nggak mungkin. Cuma kadang aku cek gitu, Kahana how are you gitu, kadang aku kayak mau tahu, misalnya kan kadang kelihatan kan kalau di story ini kenapa ya, nah kadang aku reach out gitu. Soalnya ya kita kan nggak tahu apa yang lagi dilewatin
apakah Hana atau orang lain itu seperti apa gitu. Kadang gitu sih kalau aku lebih di situ. I love banget. Kayaknya bisa seharian sih ngobrol ini. Ada aja yang diomongin ya. Ada aja, soalnya kalau mau dikupas lagi, bahkan mungkin kalau secara edukasi mau di breakdown lebih, depresi itu apa bentuknya, apa bipolar tuh kita bisa banget gitu, tapi kayaknya ntar kasihan yang rekamannya. Panjangan ya. Gitu, bisa sebenarnya, mungkin dia bisa selanjutnya ya guys, mungkin kita nggak tahu kan gitu. Nah, kayaknya kita langsung ke bukan pilar terakhir, tapi kayak aku mau tahu harapan Kak Hana ke depannya dengan acting ini, dengan mental health ini, atau apakah akan selalu create konten atau apa? Maksudnya, let's say what do you see yourself in 5 tahun dari sekarang atau apapun itulah. Oke, kalau harapan tuh kan boleh apa aja ya. Boleh dong, boleh manifest. Manifest ya. Harapan aku bener-bener bisa jadi jadi aktor yang bisa menyampaikan banyak hal sih. Maksudnya nggak cuma lewat konten, tapi mungkin lewat film, layar lebar ya berarti layar lebar. Even misalnya series ya, kalau seriesnya memang bisa menarik dan bagus gitu ya, seru juga gitu. Jadi series layar lebar boleh menurut aku, tapi intinya kayak di mana aku bisa menemukan diri aku, dan penemuan diri aku ini ternyata juga bisa menghibur orang gitu loh. Jadi kita win-win gitu. Jadi buat aku win, buat kalian yang nonton juga win gitu kan. Semua senang gitu. Iya. Ya intinya kayak aku memang pengen di acting sih. Maksudnya walaupun mungkin nggak gampang ya, karena persaingannya pasti berat. Berat persaingannya, terus kayak masih banyak yang aku juga harus pelajarin, aku harus explore lagi. Tapi kalau dibilang harapan ya, sekali lagi boleh apa aja, aku pengen ada di situ posisinya. Jadi nggak mungkin juga sih. Iya. Aku pengen di situ, dan ini sebenarnya sekarang ini udah bagian dari perjuangan aku lah sekarang dengan konten gitu ya. Kadang kan juga casting juga gitu. Itu bagian dari perjuangan aku sih untuk mencapai. Jadi kayak aku walaupun dengan kondisi mental health, aku kadang-kadang suka ini juga kayak takut sebenarnya. Oh gitu. Karena aku takut ketika opportunity datang, ternyata mental gue nggak kuat nih gitu untuk handle the opportunities gitu kan. Tapi ya, pada akhirnya aku mikir, mau dipikirin sekarang juga opportunity aja belum datang gitu kan, nggak usah dipikirin lah gitu. Jadi nggak usah kebanyakan mikir gitu. Pokoknya nanti once opportunity datang, I hope aku juga udah lebih kuat gitu ya. Lebih siap. Jadi mungkin sekarang waktunya mempersiapkan diri untuk ketika something good happen, aku siap gitu loh. Mungkin di satu sisi itu ya, mungkin kalau belum datang tuh ternyata kita dikasih jalan untuk bangun. Ya, untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi begitu the chance is coming, udah lebih siap gitu kan. Tapi memang nggak mudah ya. Kita kan kadang nggak tahu kan, ini kan abstrak kan, soalnya ini kita nggak bisa, makanya wajar kalau overthink juga sih, ini siap nggak ya, namanya juga abstrak, kita nggak tahu kan, ini kadang takut juga kan, ini gimana ya, terus kadang ya namanya juga manusia gitu kan, goyang. Kadang sibuk, nambahin dikit ya, kadang tuh sibuk dikit, terus kan kayak berasa mentally terkuras gitu ya, terus mikir baru gini dikit udah terkuras, ntar kalau lebih sibuk, lebih banyak project gimana? Kadang suka jadi kayak nyudutin diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang muncul. Tapi ya udah, aku balik lagi kayak berdamai dengan diri. Ini proses berdamai dengan diri juga sih. Once mungkin ini preparation-nya buat berdamai dengan diri sendiri. Dan aku harapannya ketika apapun yang datang nanti, aku udah ready aja gitu. Jadi kalau sekarang belum datang, ya mungkin ini waktunya aku mempersiapkan banyak hal. Itu sih, kadang ya kita bisa banyak menangkap nilai kehidupan di podcast ini, dan aku harap kalian juga follower. So sekali lagi thank you Kak Hana udah mau bantu bikin
podcast ini with me. Thank you Nadine udah mengundang aku, padahal aku cuman begini aja. Kok cuma enggak. No, tidak boleh begitu ya. ya. Dia boleh no. Bukan nggak boleh begitu sih, kayak nggak kok ya, apa Semua kita kadang bisa lupa. semua bisa boleh berbicara ya. Dan kadang kita nih mungkin saking banyak masalah mungkin lagi dihadapin, kadang kita lupa untuk melihat ke belakang apa yang udah kita lewatin. Jadi Bener sih. itu juga sih, ini juga message buat diri sendiri. Jadi sekali lagi thank you buat kalian yang watching, keep watching karena bakal ada episode lain yang bakal nggak kalah menarik. So see you there.